알겠어. 그래. 참, 아침 식사 하고 있는데 우리라고. 특출한 인물? Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The K2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-7, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron. Karena sebuah kasus, kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat JH memasuki kamar Anna dan membangunkan ART rumah Anna dan Miran. JH menyuruh mereka berdua untuk istirahat di rumah saja. Setelah itu JH menyuruh Anna untuk bersiap dan pulang. Anna menanyakan kenapa JH membawa ayahnya untuk menemui dirinya. Lalu JH bilang jika tidak akan membiarkan Anna tewas. Lalu mereka pun sedikit berdebat dan JH pun keluar dari ruangan itu. Saat itu sekretaris Yojin memberitahu Yojin jika Anna sudah terekspos. 이제 그만. Kemudian beralih ke Anna yang sedang berjalan pulang bersama dengan JH. Anna menanyakan tentang janji yang JH obrolkan dengan ayahnya. Kemudian JH memberitahu Anna dan akan memastikan keselamatan Anna. Mereka berdua pun lanjut ngobrol dengan santai dan sedikit berdebatan. 네가 내가 지켜주는 게 싫다고 알았어? Saat itu ada anak muda yang sedang akan pulang kantor, tetapi melihat Anna di dalam mobil. Lalu dia mengikuti sampai ke rumah. Kemudian memfoto Anna, namun ketahuan dan berusaha kabur. Dirinya ditangkap oleh JH, lalu memberikan HP-nya dan disuruh pergi oleh JH. JH mengajari Anna tentang sebuah instruksi yang mudah. 너 얼음땡 몰라? 자 이제 땡. 잘했어. Dan Anna mengikutinya. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah bersama. Lelaki yang ditangkap JH waktu itu membagikan fotonya Anna yang dirinya dapat ke dalam sebuah grup chat dan disambut antusias oleh semua orang di dalam grup itu. Di tempat Yojin, dirinya diberitahu sekretarisnya jika ada postingan foto Anna dengan alamat lengkapnya. Hal ini membuat Yojin marah dan panik. Kembali ke rumah Anna. Di sana sudah banyak para wartawan dan orang-orang yang ingin menemui Anna. Saat itu pimpinan JSS sedang bernegosiasi dengan Yojin. Hal ini membuat Yojin marah. Kemudian sekretaris Yojin menelpon pimpinan tempur untuk bersiap menghabisi pimpinan JSS. 타격대장 전화해. 나하고 통정하려는. 나중에 대통령 되시. Dan di situ pimpinan JSS merasa tertekan dan mengikuti arahan dari Yojin. 사원이 명령이라 하면. 나 정말 그런 일 현장에서. Kembali di rumah Anna. Di situ JH sedang memindai situasi supaya tidak ada sniper. Kemudian JH mendapat telepon dari pimpinan Jo dan diberitahu jika pimpinan JSS dan pimpinan tempur sedang menuju rumah Anna dan disuruh JH untuk berhati-hati. Saat itu JH menemui Anna dan bilang kepada Anna jika ini tidak apa-apa. Hal ini membuat Anna sedikit tenang. Kemudian ART keluar dan memberitahu jika tidak boleh menggunakan lampu flash apapun dari kameranya. Di tempat lain, pasukan tempur sudah bersiap di tempatnya, namun segera dilumpuhkan oleh JH. 1번 사수 준비 끝.
dan JH memberi sinyal jika Ana sudah aman untuk keluar. Lalu JH bertemu dengan pimpinan tempur, dan mereka pun langsung bertarung dengan seru. Di tempat lain, Ana keluar dari rumahnya dan langsung difoto oleh orang-orang yang sudah menunggunya sejak lama. Kemudian Ana membeberkan jika dirinya adalah anak dari seorang aktris. Kemudian tiba-tiba Yojin datang di situ. Kembali di tempat JH bertarung. Di sini pertarungan semakin sengit. Mereka berdua pun sudah sama-sama bawa belur. Kembali ke Ana. Dirinya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang tersebut. Kemudian saat menyebutkan ayahnya, ada Yojin yang takut jika Ana menyebutkan nama Sejun. Tetapi Ana menyebutkan nama ayahnya adalah Go Junho yang sudah meninggal. Hal ini membuat Yojin sedikit lega. Kemudian ada beberapa orang yang menggunakan flash, sehingga membuat Ana kumat traumanya. Di sini Yojin berusaha membuat Ana tenang dengan memeluknya. Saat malam tiba, Yojin meminta penjelasan kepada JH, dan JH menjelaskannya. Hal ini membuat Yojin sedikit memakluminya. 죽였더라면 오늘 일은 순발 수고했어. Kemudian Yojin menyuruh Miran, ART, dan sekretarisnya pergi. Kemudian Yojin ngobrol dengan JH berdua saja. Di sini Yojin mengingatkan JH untuk membalaskan dendamnya kepada Kwanso. 치닥거리만 할 거야? 나도 이제 Saat itu Ana sedang menenangkan diri di atap rumahnya. Dan ada JH melihatnya dari jauh dengan senyum-senyum sendiri. Saat Ana akan kembali, ternyata Ana akan terjatuh, dan JH pun bersiap untuk menolongnya. Tetapi malah ketahuan oleh Ana dan membuat JH salting. Kemudian Ana menyuruh JH untuk duduk sebentar bersamanya. 어? 여기 떨어지면 진짜 위험해. 너무 하나도 안 위험해. Ana pun berterima kasih kepada JH untuk segalanya. Mereka pun tertawa bersama dan ngobrol. 그런 거는 뭐 당연히 뭐? 이제 많은 사람들이 관심을 받게 됐으니까. Lalu Ana menceritakan masa lalunya kepada JH tentang ibunya dan mulai menangis. Kemudian JH menenangkan Ana dengan memeluknya supaya Ana dapat menambahkan semuanya. Di sini Ana merasa dirinya yang menghabisi ibunya dan menangis sejadi-jadinya di pelukan JH sampai tertidur. Saat pagi tiba, Kwanso ditemui oleh kepala polisi yang membawa dokumen tentang siapa JH yang sebenarnya. 항상 대표님 덕분에 지갈이야. Kemudian setelah Kwanso membaca, dirinya hanya tertawa saja. 민간인을 살해하고 도망친 놈입니다. 그 위험한 놈입니다. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.